Selamat sore Bu Mafida. Selamat sore Bu Hana. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, baik Bu Hana. Baik ya. Ya, Baik Ibu, maaf mengganggu waktunya di sore ini. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita komunikasikan sebelumnya ya Ibu, kita ya, mau coaching dulu untuk mendiskusikan beberapa ataupun ada apa sih sebenarnya yang terjadi ataupun ada kasus apa. Kira-kira apa Bu yang mau kita bahas untuk pertemuan kita kali ini Bu? ya. Terima kasih ya Bu Hana sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mendengarkan keluh kesah Iya, iya. yang saya alami selama ini. Ya, jadi di sini saya tuh pengen curhat loh Bu Hana. Saya pengen curhat. Ibu kosong kan ini ya? Nggak ngajar kan ya? Ya, kosong Bu, kosong kosong. Jadi aman nih Aman waktu. ya Bu ya? Iya, saya juga lagi kosong makanya puji Tuhan Bu Hana bisa bisa meluangkan waktu. Jadi gini, Ya, Bu. saya tuh bingung ya Bu Hana ya. Setiap saya itu masuk kelas di kelas 7C, kok itu ya saya merasakan bahwa situasi kelasnya tidak kondusif ya Bu. Jadi beberapa siswa itu kurang memperhatikan dan akhirnya saya ngajarnya kan menjadi tidak nyaman, ya kan. Jadi tujuan pembelajaran saya juga tidak tercapai. Jadi kelas 7C itu kalau saya lagi menerangkan itu ada yang ngobrol ribut, ada juga yang bermain HP gitu. Jadi menurut Ibu gimana ya? Iya, jadi kelas 7C ya Bu ya. Iya, Jadi setelah melaksanakan proses belajar mengajar kok di kelas itu yang kebanyakan kayak kayak nggak fokus ya Bu ya. betul. Kemudian dari kelas 7C tadi sehingga tujuan pembelajarannya kadang nggak tercapai. Kita maunya Iya, A tapi nggak karena anak-anaknya ya sesuai kondisi ya Bu ya. Jadi kadang kan apa yang menjadi perencanaan kita banyak banyak nggak tercapainya. Kemudian saya sudah mulai paham sih Bu apa permasalahannya. Lalu harapan Ibu ke depannya itu seperti apa sebenarnya? Saya berharap itu anak-anak bisa fokus, bisa senang ketika dalam pembelajaran saya, lalu tujuan yang saya sampaikan pun anak-anak bisa tercapai, bisa anak-anak capai gitu Bu Hana. Jadi Iya, mhm. dalam dalam ngobrol kita ini mudah-mudahan juga saya dapat menemukan solusi yang terbaik sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran saya itu tercapai, anak-anaknya bahagia, senang, fokus, itu Bu Hana. Iya, jadi bisa saya tangkap ya Bu, karena memang Bu Mafida ini bagus sekali. Yang penting bagaimana ketika mengajar itu anak-anak tuh bahagia dulu ya Bu ya. Iya, Jadi betul. kalau udah bahagia, ngelihat Bu Mafida itu semangat, bahagia, pasti apa yang mau diajarkan itu harapannya mah masuk gitu ya. Iya, betul. Iya benar Bu. Jadi memang itu sebuah harapan dari apa yang akan kita diskusikan. Ya Ibu, jadi setelah ada sebuah harapan gitu, Ibu sudah mempunyai solusi-solusi nggak dari apa yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran di kelas 7C itu? Iya. Eee, saya kadang-kadang berpikir ya, Bu, ya, apakah metode yang saya pakai atau yang saya gunakan di kelas 7C itu apakah tidak tepat gitu ya, sehingga, Mhm. anak-anak itu menjadi bosan, itu lagi, seperti itu lagi, seperti itu lagi kan. Saya kan mengajar matematika, jadi, kadang-kadang saya itu hanya memberikan materi, habis itu latihan, materi, latihan, materi, latihan. Jadi apakah mungkin anak-anak bosan hanya seperti itu terus. Nah, jadi apakah dalam benak saya apakah saya harus mengubah ya metode pembelajaran saya begitu dan supaya saya pembelajaran yang saya sampaikan itu menjadi lebih menarik gitu Bu Hana. Iya, jadi dari yang Ibu ceritakan tadi bahwasannya solusi-solusinya itu dari metode pembelajaran yang Ibu berikan ya, Bu. Ya, Apakah ada yang lain gitu konsekuensi dari itu kan sebuah hambatan ya, Bu, ya, hambatan ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu betul. jadi tercapainya ada sebuah hambatan yang karena nggak fokusnya 7C itu. Ada nggak, Bu, konsekuensi dari setiap solusi yang Ibu harapkan tadi? Atau ada solusi-solusi lain nggak kira-kiranya? Oh ya.
mungkin selain saya mengubah metode pembelajaran, mungkin di dalam pembelajaran itu bisa saya selipkan dengan ice breaking, dengan permainan, lalu dengan saya melihat anak-anak itu yang suka bermain HP, apakah Mhm. pembelajaran bisa menggunakan HP, misalkan saya selipkan kuis dengan HP, mungkin seperti itu ya Bu Hana ya. Ya itu bagus sekali sih Bu. Jadi memang apa yang dijadikan sebuah solusi dari Bu Mafida itu tadi yang pertama dengan metode pembelajarannya ya Bu ya. Jadi disesuaikan juga dengan apa yang dilaksanakan oleh anak-anak itu sendiri. Jadi apa yang dipakai misalnya HP gitu. Tadi Bu Mafida menyampaikan untuk menggunakan ice breaking, kemudian ada game-game pembelajaran atau metode pembelajarannya dengan media handphone itu sudah bagus sekali sih Ibu solusinya. Semoga solusi itu bisa terus dilaksanakan. Kemudian apa strateginya Ibu? Strategi yang Ibu laksanakan itu untuk mencapai tujuan tadi. Ya, mungkin di awal saya akan memetakan siswa dulu berdasarkan kesiapan belajar, mengidentifikasi kebutuhan, lalu keinginan dalam belajar, mungkin juga gaya belajar mereka mungkin ya Bu Hana ya. Nah, lalu mungkin ya karena mereka itu tadi anak-anak yang suka ngobrol, jadi mungkin saya akan menyelipkan diskusi. Jadi Ya. mungkin saya akan membuat LKPD mungkin ya, yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Lalu saya kan ya IT-nya belum bagus-bagus banget ya Bu ya. Saya coba akan belajar juga dengan guru guru TIK ya, guru IT, bagaimana membuat game yang anak-anak itu sukai sehingga semangat anak-anak membuat pembelajaran dia itu semakin bersemangat gitu Bu Hana. Mungkin itu ya, cocok nggak ya Bu ya? Ya, cocok Bu. Jadi strategi itu memang kita mulai dari awal perencanaan ya Bu ya. Tadi yang sudah Ibu sampaikan, dari mulai mau asesmen dulu, nah itu sudah bagus sekali Ibu. Kemudian nanti dimulai dari langkah-langkah dengan metode-metode belajar berkelompok. Jadi diskusi itu mudah-mudahan menjadi sebuah apa ya, forum-forum yang bisa meningkatkan motivasi mereka gitu. Jadi mereka sibuk dengan diskusinya gitu tanpa harus berdiam diri dengerin gurunya aja ngomong gitu. Jadi malah akhirnya fokusnya juga kemana-mana. Tetapi kalau sudah pakai metode-metode kelompok itu tadi, ibu sudah mulai memberikan langkah-langkah yang baik tadi yang ibu sampaikan. Kemudian ibu komitmen apa yang ibu buat untuk menjalankan rencana aksi tadi ibu? Ya, komitmennya ya, pertama saya harus membuat atau merancang bahan pembelajaran, lalu saya akan membuat LKPD, lalu saya juga akan belajar membuat game interaktif supaya anak-anak bersemangat. Mungkin rencananya saya akan pakai apa ya? Kalau nggak kuisis ya Kahoot kali ya. Saya akan banyak belajar dengan guru IT gimana caranya membuat apa namanya kuis menggunakan Kahoot dan kuisis itu Bu. Mungkin gitu ya. Iya, dari komitmen itu kira-kira kapan ini Ibu akan memulai pelaksanaannya strategi-strategi tersebut Bu? Ya, ini kan sedang masa ulangan semester ya Bu ya, SAS ya. Ya. Jadi mungkin nanti saya akan belajar di sela-sela ulangan ini sambil setelah ngawa saya bisa menghubungi guru TIK, lalu saya akan memodifikasi mode-mode pembelajaran yang sudah saya buat, dan rencananya akan saya laksanakan nanti di semester genap Bu Hana, di awal semester genap. Saya sudah punya bahannya, coba akan saya eksekusi nanti di awal semester genap Bu Hana mulainya gitu. Awal semester genap. Baik Ya, Ibu. Selain Ibu tadi membuat rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di awal semester genap, siapa saja Ibu yang bisa mendukung Ibu untuk melaksanakan komitmen ataupun strategi-strategi untuk kasus ini Bu? ya. Saya pasti akan langsung melibatkan anak-anak dalam kegiatan survei kesiapan belajar Mhm. agar anak itu dapat leluasa menguraikan dan saya bisa mengidentifikasi dan memahami apa yang mereka inginkan. Lalu
karena di sekolah kita itu kan sudah ada hasil tes psikologi ya Bu Hana ya, yang dilaksanakan di awal tahun itu, mungkin saya akan meminta kepada guru BK hasil tes psikologi itu terkait dengan gaya belajar mereka, sehingga saya bisa mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan gaya belajar mereka, dan tentunya juga saya akan minta bantuan guru TIK untuk ngajarin saya gitu, untuk buat puisis dan kahut itu Bu Hana gitu. Oke, siap Ibu. Jadi, selain, murid juga ada perlu guru BK ya Ibu ya? Karena Ya, untuk analisis awal itu memang biasanya dilaksanakan oleh guru BK. Jadi Ibu bisa mendapatkan info-info, terkait dengan murid itu tersendiri dari guru BK. Untuk dari semua yang rangkaian tadi dari tujuannya, identifikasi, rencana aksi nyata Ibu, kemudian kita sudah ke sebuah komitmen ya Ibu, apa pemahaman yang baru muncul ataupun kesimpulan dari diskusi kita hari ini, Bu? ya. Jadi di sini mungkin untuk pembelajaran berikutnya berarti saya harus satu mengubah metode pembelajaran menjadi semenarik mungkin yang berpihak pada murid, tidak lagi teacher center. Jadi Iya, sepertinya yang saya lakukan kan selama ini sepertinya teacher center ya Bu Hana ya, dari iya, guru ke murid, lalu murid mengerjakan tugas hanya seperti itu. Mungkin itu metode pembelajaran yang harus saya ubah. Strateginya saya harus membuat apa namanya, survei kesiapan belajar, lalu saya juga harus bisa mengidentifikasi bagaimana gaya belajar anak-anak. Di situ lalu juga saya harus memperbanyak referensi ice breaking supaya anak-anak lebih bersemangat dalam belajar. Ketika anak-anak sudah mulai capek, saya ajak mereka untuk ice breaking sehingga memunculkan semangat kembali. Lalu juga saya akan berusaha untuk belajar tentang IT, Bu Hana. iya. Jadi, menarik ya, Bu, ya, dengan metode-metode pembelajaran yang pastinya harus diupdate, kemudian diperbarui lagi, sehingga tujuannya tadi, kelas 7C itu kalau Ibu ngajar bisa bersemangat lagi gitu ya, karena Ibu Iya, juga, mengajarnya juga penuh dengan semangat, jadi harapannya tuh anak-anak juga juga menerima pembelajaran juga dengan bahagia, dengan semangat, dengan tadi Ibu sudah mau memperbarui ice breaking-nya supaya kita tahu dulu bagaimana murid itu kesiapan belajarnya sudah oke, sudah siap. Jadi ketika menerima materi itu lebih maksimal. Sudah oke sekali Bu Mafida. Saya ingin sekali bertemu lagi Bu untuk melihat hasilnya ya di awal semester ya, depan itu. Semoga mendapatkan hasil yang diharapkan Ibu sesuai dengan tujuan-tujuan dan strategi ataupun langkah-langkah yang sudah dilaksanakan. Ya, terima kasih Bu Mafida atas waktunya, sehat selalu. Terima kasih sudah mau sharing ya Ibu. terima Semoga dari, kasih ya Bu Hana dari ya, sudah membantu saya dalam menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini. Mudah-mudahan di semester depan saya bisa lebih bersemangat lagi, saya bisa konsisten untuk ya, memperbaiki metode pembelajaran yang saya lakukan. Mudah-mudahan ini berhasil sehingga pembelajaran itu nanti pelajaran matematika menjadi lebih kondusif, menjadi lebih menarik anak-anak aktif di aktivitasnya di dalam kelompoknya, dan pastinya tentunya tujuan pembelajaran pasti akan tercapai, Bu Ana. iya, siap Terima Ibu. kasih. Nanti kita ketemu lagi di awal semester genap ya Ibu. Sudah pasti dengan Ya, hasil yang diharapkan yang baik dan maksimal. Terima iya, kasih ya Bu atas waktunya. Salam buat keluarga. iya, terima Sehat kasih Bu selalu. Hana. Terima kasih Oke, atas Ibu. sharingnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Bu Mafida. Selamat sore Bu Hana. Sudah. Dah. Belum berhenti.